Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai kasus PT KAI tahun 2005. Yuk mari simak video berikut. Bagaimana dengan sejarah PT Kereta Api Indonesia? Cara mengenai sejarah perkeretaapian di Indonesia di mana dimulai ketika pencapaian pertama jalur kereta api Semarang Versenden atau Solo Yogyakarta di Desa Micin oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yaitu Mr. L.A.J. Baron Slot van de Bell tanggal 17 Juni 1864. Nah, pembangunan ini dilaksanakan oleh suatu perusahaan swasta yaitu NFNISM menggunakan lebar sepur 1435 mm. Sementara itu, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara melalui SS pada tanggal 8 April 1875. Lalu bagaimana dengan rute pertama dari SS tersebut? Nah, rute SS tersebut meliputi Surabaya, Pasuruan, dan Malang. Keberhasilan dari NISM dan SS mendorong investor swasta untuk membangun jalur kereta api seperti Semarang SJS. Selanjutnya berdasarkan perjanjian damai Konferensi Meja Bundar Desember 1949 dilaksanakan pengambil alihan aset-aset milik pemerintah Hindia Belanda. Pengambil alihan dalam bentuk penggabungan antara DKARI dan SS atau FS menjadi Jewatan Kereta Api atau DKA pada tahun 1950. Selanjutnya pemerintah mengubah struktur PNKA ini menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api Indonesia atau PJKA tahun 1971. Dalam rangka peningkatan pelayanan jasa angkutan, PJKA ini berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api Perumka pada tahun 1991. Selanjutnya perumka ini berubah pula menjadi Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia Persero pada tahun 1998. Lalu bagaimana dengan profil usaha PT KAI? Nah, PT KAI itu didirikan pada tanggal 1 Juni 1999 dengan akta notaris nomor 2 dari Notaris Imas Fatimah SH, notaris di Jakarta yang disempurnakan dengan akta notaris nomor 14 tanggal 13 September tahun 1999 dari notaris yang sama. Akta-akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan nomor C strip 17171 HT.01.01.PH.99 tanggal 1 Oktober tahun 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 4 tambahan nomor 240/2000 pada tanggal 14 Januari tahun 2000. Nah, PT KAI memulai kegiatan operasinya secara komersial pada tanggal 1 Oktober tahun 1999. Nah, PT KAI berkantor pusat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Bandung. Seluruh saham perusahaan dari PT KAI ini dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan PT KAI yaitu melakukan usaha di bidang transportasi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas. Kegiatan utama dari PT KAI saat ini yaitu bergerak dalam bidang usaha pengangkutan penumpang dan atau barang dengan kereta api, usaha pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian, serta usaha penyewaan sarana atau prasarana atau fasilitas yang meliputi sewa kios atau gudang atau ruang stasiun dan terminal peti kemas. Selanjutnya laporan keuangan PT KAI. Diduga terjadi manipulasi data laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN ini dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar rupiah. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar 63 miliar rupiah. Komisaris PT KAI, Hekinus Manamo, yang juga sebagai Direktur Informasi
dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan bahwa laporan keuangan itu telah diaudit oleh akuntan publik S-Banan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sementara untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan oleh Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manawo menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Laporan keuangan ini ditolak karena terdapat beberapa kejanggalan yang terjadi. Apa yang terjadi terhadap laporan keuangan PT KAI 2005? Setelah diteliti lebih lanjut, ditemukan ada beberapa kejanggalan nih pada laporan keuangan PT KAI pada tahun 2005. Dan beberapa kejanggalannya itu yang pertama, pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih. Namun dalam laporan keuangan tersebut dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Padahal berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Terdapat kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Kejanggalan yang kedua yaitu kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak atau SKP, pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 95,2 miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak tersebut. Kejanggalan yang ketiga yaitu manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI pada tahun 1998 sampai 2003. Kejanggalan yang keempat yaitu penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar 6 miliar yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005. Kejanggalan yang kelima, bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per tanggal 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Tapi menurut Hekinus Manawo, bantuan pemerintah dan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseroan. Nah, itu adalah beberapa kejanggalan yang ada dalam laporan keuangan PT KAI pada tahun 2005. Nah, dari kejanggalan tersebut, beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi atau SAK. Lalu, bagaimana etika terhadap kasus yang terjadi pada PT KAI? Selanjutnya, etika terhadap kasus PT KAI pada tahun 2005. Beberapa teori etika yang sudah dilanggar yaitu egoisme etis. Manajemen telah menyalahgunakan kekuasaan yang telah diberikan kepadanya. Manajemen melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri agar terlihat bahwa ia telah sukses mengatur keuangan perusahaan. Dengan dimanipulasinya laporan keuangan, maka keputusan yang diambil pun akan tidak tepat dan bisa merugikan banyak orang. Seharusnya seorang manajemen memberikan contoh yang baik terhadap bawahan dan menjalankan kewajiban di perusahaan sesuai dengan etika-etika yang sesuai dan berlaku. Manajemen telah merugikan hak dan kepentingan orang lain seperti merugikan karyawan dan para investor. Manajemen bersikap tidak jujur dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen melakukan beberapa manipulasi data mengenai pendapatan, utang, dan cadangan kerugian piutang. Di dalam standar kode etik akuntansi manajemen ada beberapa yang dilanggar oleh manajemen, yakni yang pertama, kompetensi. Akuntansi manajemen tidak berkompeten karena tidak memelihara pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dengan sepantasnya, tidak mengikuti hukum, peraturan, dan standar teknis, dan tidak membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, melainkan dengan memanipulasi data.
Lalu, creative accounting. Akuntan manajemen telah menyimpang dari praktek akuntansi yang mengikuti peraturan dan undang-undang. Manajemen perusahaan melakukan banyak manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan. Lalu, fraud. Manajemen telah sengaja melakukan kecurangan memanipulasi data dengan menyajikan laporan keuangan tidak dengan data yang sebenarnya. Terima kasih banyak telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat.